Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 2 akan menjelaskan tentang golongan 2A. Saya Kristiana Ingrid nomor absen 9. Saya Kaisa Latifa nomor absen 22. Saya Nahda Yumnaya Samina nomor absen 25. Saya Nuradi Salman Abida nomor absen 28. Saya Septia Arianti nomor absen 32. Selamat menyaksikan video kami. Hal yang akan kita bahas pertama ini adalah tentang jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah jumlah kulit elektron, artinya makin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya makin panjang. Faktor yang kedua adalah muatan inti atom. Artinya, bila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom. Makin banyak inti atom berarti makin besar muatan intinya, dan gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Jari-jari atom unsur golongan 2A semakin besar dari atas ke bawah. Selanjutnya, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Makin besar jari-jari suatu atom, maka elektron lebih mudah dilepas sehingga energi ionisasi makin kecil. Energi ionisasi golongan 2A lebih besar daripada energi ionisasi golongan 1A. Energi ionisasi pertama digunakan untuk melepaskan elektron pada kulit terluar, sedangkan energi ionisasi kedua merupakan energi yang diperlukan suatu ion, yaitu ion plus 1, untuk melepas elektronnya yang terikat paling lemah. Selanjutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Semakin besar energi yang dilepas menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron menjadi ion negatif. Golongan 2A memiliki afinitas elektron paling kecil karena subkulitnya sudah stabil. Afinitas elektron ini dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Selanjutnya adalah kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berikatan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepas elektron. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan golongan 2A memiliki kereaktifan semakin besar dari unsur Be ke Ba dan kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Hal ini karena dari berilium ke barium, jari-jari atom bertambah besar, energi ionisasi serta keelektronegativan berkurang. Selanjutnya ada daya reduksi. Unsur golongan 2A memiliki sifat semakin besar periode, semakin kecil energi ionisasi, namun demikian daya reduksinya menjadi semakin besar. Nilai potensial standar logam alkali tanah menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat, bahkan Ca, Sr, dan Ba mempunyai daya reduksi yang lebih kuat dari Na. Kita akan membahas sifat asam basa. Golongan 2A termasuk unsur logam sehingga bersifat basa. Semakin ke bawah sifat basanya semakin meningkat, namun lebih menurun jika dibandingkan dengan golongan 1A. Selanjutnya, titik didih, titik leleh. Dalam suatu golongan, dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didih memiliki kecenderungan semakin rendah. Titik leleh dan titik didih suatu unsur dipengaruhi oleh jenis ikatan pada unsurnya. Pada unsur logam alkali tanah, titik leleh dan titik didih ditentukan dari ikatan logam. Jadi, kecenderungan titik didih dan titik leleh unsur logam alkali tanah dari atas ke bawah adalah semakin rendah. Larutan. Senyawa Cl-, S2-, dan NO3,2- dari 2A larut baik dalam air, sedangkan CO3,2- tidak ada yang larut dan membentuk endapan. Untuk kelarutan SO42-, CRO4- makin ke bawah makin kecil atau makin sukar larut, sedangkan untuk basa OH- makin ke bawah makin besar atau makin mudah larut. Sifat kimia unsur golongan 2A. Yang pertama, reaksi dengan air M ditambah 2H2O menjadi MOH2 kali plus H2, di mana M di sini adalah Mg, Ca, Sr, dan Ba. Yang kedua, reaksi dengan hidrogen, yaitu M ditambah 2H2 menjadi MH2, di mana M juga merupakan Mg, Ca, Sr, dan Ba. Yang ketiga, reaksi dengan halogen, M ditambah X2 menjadi MX2. M di sini adalah logam alkali tanah dan X sebagai halogen.
Reaksi yang terakhir yaitu dengan oksigen. 3M ditambah N2 menjadi M3N2 dan 2M ditambah O2 menjadi 2NO, di mana M merupakan semua logam alkali tanah. Unsur golongan 2A yang pertama ada berilium. Simbolnya Be, nomor atom 4, konfigurasi elektronnya He2S2, titik leburnya 1287 derajat Celcius. Warnanya abu-abu, ringan, tetapi mudah pecah. Manfaatnya untuk bahan penguat kemudi pesawat jet, peralatan listrik, komponen televisi. Berilium termasuk unsur yang beracun. Selain itu, berilium dimanfaatkan untuk membuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Berilium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Unsur golongan 2A yang akan kita bahas selanjutnya adalah magnesium. Magnesium memiliki simbol Mg dengan nomor atom 12 dan konfigurasi elektron Ne3S2. Magnesium memiliki titik lebur pada suhu 650 derajat Celcius dengan warna abu-abu mengkilap. Magnesium sendiri memiliki manfaat untuk melapisi tungku. Magnesium digunakan untuk melapisi tungku karena memiliki titik leleh yang cukup tinggi. Selain itu, magnesium ada pada pasta gigi yang berfungsi mengurangi asam yang ada di dalam mulut. Selanjutnya ada unsur kalsium. Dengan simbol Ca dan nomor atom 20, konfigurasi elektronnya Ar4S2, titik lebur 840 Celcius, warnanya putih keperakan. Manfaatnya yaitu sebagai campuran untuk membuat gips dan banyak terdapat pada susu. Kalsium juga digunakan sebagai pengekstrasi logam dari oksidanya. Kalsium adalah unsur penyusun batuan kalsium karbida yang mudah bereaksi dengan air menghasilkan gas asetilena yang digunakan sebagai bahan bakar pengelasan. Unsur golongan 2A selanjutnya adalah strontium. Strontium memiliki simbol yaitu Sr, nomor atom 38. Konfigurasi elektronnya yaitu Kr5S2 yang memiliki titik lebur dengan suhu 777 derajat Celcius. Warna strontium yaitu perak kekuningan. Manfaatnya untuk pembuatan kaca televisi yang masih menggunakan tabung sinar katoda. Unsur strontium ini sangat reaktif dan bisa membentuk lapisan oksida yang gelap jika terkena udara. Unsur golongan 2A yang selanjutnya adalah barium. Barium disimbolkan dengan Ba dan memiliki nomor atom 56. Konfigurasi elektron barium adalah Xe6S2. Barium memiliki titik lebur pada suhu 727 derajat Celcius dan memiliki warna keperakan. Manfaat barium antara lain barium sulfat sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan dan barium karbonat yang terdapat dalam racun tikus. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.